Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwi Putri dengan NPM 20170511016. Di sini saya akan mendemokan bagaimana membuat PL/SQL menggunakan vendor MySQL. Sebelumnya di sini kita akan membahas definisi dari PL/SQL terlebih dahulu. Yang pertama, PL/SQL ini merupakan kepanjangan dari Procedural Language Structure Query Language, yaitu generasi keempat dari bahasa pemrograman, di mana merupakan sebuah penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural atau PL dan SQL sintak. Berbeda dengan SQL yang hanya memantikan bagaimana mendapatkan hasil, dengan PL/SQL juga akan diketahui bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Dikarenakan PL/SQL merupakan bahasa prosedural, maka statement atau sintak yang digunakan sangat tergantung dari jenis bahasa yang diadopsinya. PL/SQL digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam database MySQL. Bisa juga Oracle, tapi di video kali ini kita akan menggunakan MySQL. Berikut merupakan keuntungan dari penggunaan PL/SQL. Yang pertama, struktur blok, di mana setiap blok membentuk unit tugas atau modul logis. Lalu PL/SQL dapat disimpan dalam database dan digunakan kembali. Yang kedua, performanya tinggi, di mana PL/SQL dapat mengirim blok pernyataan ke database secara signifikan, mengurangi lalu lintas antara aplikasi dan database. Yang ketiga, produktivitasnya tinggi. Yang keempat, penanganan kesalahannya efektif. Yang kelima, skalabilitasnya meningkat. Selanjutnya, tahapan membuat PL/SQL di MySQL. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa di sini yang modul Apache dan MySQL di sum-nya sudah kita start, sehingga di sini PID dan portnya sudah terisi. Selanjutnya, di sini saya membuat database bernama DB perusahaan dengan 3 tabel di dalamnya. Yang pertama ada tabel departemen. Di tabel ini ada field ID departemen sebagai primary key, lalu nama departemennya, dan jumlah karyawannya. Untuk tabel departemen juga, saya sudah mengisinya dengan 4 data departemen sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel karyawan masuk. Di tabel karyawan masuk ini merupakan tabel yang mendata jumlah karyawan yang bergabung ke departemen itu, sehingga jumlah karyawan di departemen bertambah. Lalu ada juga tabel karyawan mutasi. Di sini ada 4 field juga. Ada ID mutasi sebagai primary key, lalu ID departemen, tanggal mutasi, dan jumlah mutasi. Tabel ini akan memuat data jumlah karyawan yang dipindahkan atau dimutasi, sehingga menyebabkan jumlah karyawan di suatu departemen berkurang. Selanjutnya, di sini kita akan membuat prosedur dengan nama anggaran. Berikutnya kita akan membuat prosedur dengan nama anggaran. Di sini kita bisa klik rutin, lalu add rutin. Nama rutinnya adalah anggaran. Inputnya ada anggaran. Di sini kita menggunakan field batas max anggaran. Field ini menunjukkan batas maksimal dana anggaran yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan ke tiap departemen yang sudah datanya kita inputkan di tabel departemen. Untuk lengthnya kita isi 12. Kita tambahkan parameter lain. Di sini adalah untuk outputnya, yaitu total. Total ini merupakan jumlah total dari batas maksimal anggaran semua departemen. Di sini kita buat 15. Lalu output yang lain ada rata-rata anggaran dari semua departemen. Di sini kita buat 15 juga. Untuk sintaksnya atau query-nya, kita menggunakan query sebagai berikut. Di sini ada select sum, batas maksimal anggaran, into total from departemen. Ini untuk menghitung totalnya, dan untuk menghitung rata-ratanya menggunakan select average. Lalu, jika sudah, kita klik go. Di sini prosedurnya sudah bisa terbuat, bisa kita cek. Lalu,
Setelah itu, kita akan mencoba eksekusi prosedur ini. Misalnya batas maksimal anggaran di sini kita asumsikan sama untuk tiap departemen, yaitu 150 juta. Lalu go. Nah, di sini akan muncul total batas maksimal anggaran yaitu 600 juta karena di sini kan tadi kita inputkan departemennya ada 4, jadi 600 juta. Lalu untuk yang rata-ratanya tadi 150 juta karena 600 juta dibagi 4 yaitu 150 juta. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi update jumlah dengan query sebagai berikut. Di sini untuk mempermudahnya, kita copy query-nya. Kita akan membuatnya di departemen lalu pilih SQL. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kurang if dan n. Nah, di sini sebuah fungsi yang akan mengupdate jumlah karyawan dengan inputnya adalah 3 nilai integer dan akan mengembalikan nilai integer. Di sini ada pengkondisian, jika C-nya sama dengan 1, ini artinya data di mana karyawan ada yang bergabung atau data karyawan masuk, maka di sini akan mengupdate di mana data karyawan lama akan ditambah dengan data karyawan baru yang bergabung tadi. Lalu jika bukan 1, di sini merupakan kode untuk karyawan mutasi, di mana jika karyawan yang berada di suatu departemen dikurangi dengan karyawan yang akan dimutasi, nilainya kurang dari 0, misalnya di departemen HRD ada 10 karyawan, lalu akan dimutasi 15 karyawan. Itu tentunya tidak mungkin karena akan menghasilkan hasil yang minus, maka di sini kita akan mengembalikan min A di mana hasilnya nanti akan 0. Dan jika tidak atau ininya lebih besar dari 0, maka akan mengembalikan nilai jumlah karyawan dalam suatu departemen dikurangi dengan jumlah karyawan yang akan dimutasi. Di sini kita ada if. If-nya di sini ada 2 karena di sini kita menggunakan 2 if. Lalu diakhiri dengan n dan delimiternya kita ganti dengan garis miring. Setelah membuat fungsi update jumlah, kita harus merefresh database-nya. Lalu di sini kita lihat apakah di sini sudah tertambah fungsi update jumlah. Lalu kita akan membuat trigger untuk karyawan masuk. Kita pilih trigger, lalu add trigger. Di sini nama triggernya adalah tambah data atau tambah jumlah juga boleh. Lalu untuk query-nya, di sini time-nya kita atur after. Di sini kita akan mengupdate tabel departemen di mana jumlah karyawannya akan bertambah sesuai dengan jumlah karyawan yang masuk pada departemen tersebut. Jika sudah, kita klik go. Nah, di sini di karyawan masuk sudah ada trigger tambah jumlah. Lalu, selanjutnya, kita juga akan membuat trigger pada karyawan keluar, yaitu sebagai berikut. Ini untuk karyawan keluar, bukan untuk karyawan masuk. Sama caranya kita pilih trigger, lalu add trigger. Trigger name-nya misalnya di sini mutasi, ini juga after. Ini untuk sintaks query-nya. Jadi jika di trigger tambah jumlah tadi,
karyawannya akan bertambah, sedangkan di trigger yang ini karyawannya akan berkurang sesuai dengan jumlah karyawan yang dimutasi. Kita klik go. Lalu sekarang kita akan mencoba tes. Di sini untuk Departemen Human Resource Department atau HRD, jumlah karyawannya 12. Misalkan di sini kita akan menambahkan data di mana di Departemen HRD akan ada 3 karyawan baru. Di sini kita insert ID masuknya misalnya 12, departemennya 1 karena HRD, kode departemennya adalah 1, tanggal masuknya bisa kita pilih. Misalnya di sini 4 April. Lalu jumlah masuknya 3. Ini kita akan menambahkan satu data saja. Lalu kita klik go. Kita browse, kita lihat apakah datanya sudah tertambah. Sudah ada data karyawan masuk di Departemen HRD sebanyak 3 karyawan. Lalu kita lihat di tabel departemen. Nah, di sini jumlah karyawannya sudah bertambah. Yang awalnya tadi 12 bertambah 3 menjadi 15 karyawan. Lalu kita juga akan mengecek untuk trigger yang mutasi. Di sini kita lihat trigger mutasi. Nah, sebelumnya ini bukan 1, karena 1 itu adalah kode untuk karyawan masuk. Di sini kita bisa ganti selain 1, bisa 0 ataupun 2. Lalu go. Sudah kita modifikasi, lalu kita tambahkan data karyawan yang akan dimutasi atau dipindahkan. Misalnya di sini kita akan memindahkan karyawan dari Departemen Produksi. ID dari Departemen Produksi adalah 2. Lalu tanggalnya misalnya di sini kita pilih 5 April, jumlah karyawan yang dipindahkan adalah 2. Kita lihat di browse apakah sudah tertambah datanya. Ini sudah, lalu di tabel departemen. Nah, di sini jumlah karyawannya sudah berkurang. Pada awalnya di Departemen Produksi ada 15 karyawan. Karena dipindahkan 2 orang karyawan, maka sisa karyawannya tinggal 13 orang. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Dalam PLSQL ini digunakan perintah untuk memanipulasi data dalam database, bisa di MySQL ataupun Oracle. Untuk video kali ini kita menggunakan MySQL. Lalu di sini bisa kita tambahkan variabel loop, lalu pemrosesan kondisi sesuai yang kita tunjukkan tadi memakai if dan lain-lain. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi SQL pada database sehingga manfaat dari keandalannya menjadi maksimal. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.